Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man aradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wis tuh. Terus saya kita kondi. Ya apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh nang ngisor garis ki ora le. Oh yang garis diwaca ya? Oh iya apa ya? Diwaca. Baca sana ya. Ani bin Umar radhiyallahu anhu niki durung ya. Ani Nabi alaihi wasallam qol aksiru mo ngakehno sira kabeh as-sholata maca sholawat ala nabiyikum ing atas nabi kabeh kula yaumin ing dalam saben-saben kula yaumi Jumatin dalam saben-saben dina Jumat. Fa ini mongko satemene ingsun niku ushidu nyaksake sapa ingsun ha ing sholawat mingkum sang sira kabeh fi kulli Jumatin ing dalam saben-saben Jumat. Wa fi riwayatin fa inna hadan mongko satemene wong suci kula yusolli ora sholawat sapa ahad alaiya ing atase ingsun illa kejaba uridot den laporake kenapa sholawat alaiya ing atase ingsun apa urido den laporake alaya ing atase ingsun apa sunatuhu sholawate ahad ina yafrudu ing dalam segana rampung sapa ahad midasatin sholawat syifa usari anali bin Abi Thalib hadis Nabi alaihi wasallam anu qala man desa banungan qara al maca sepeman al-Qur'an ing Qur'an fastadharo mongko ampre pertelo sapa manhu ing Quran. Yang dimaksud ampre pertelo niki hafal. Barang siapa membaca Al-Quran tapi seakan-akan ia melihat cetha jelas berarti hafal. Artinya barang siapa membaca Al-Quran dengan hafalan fa halal mongko ngalalke sapa man halalau ing halale Quran. Wa harrama lan ngarusuman haramu ing haram Quran adkhala maka mlebuake ing man sapa Gusti Allah al jannata ing swarga wa syafa'alan bisa nyafaati wa syafa'alan diparingi diwehi wenang nyafaati sapa Allah wa syafa'alan paring wenang wa syafa'ahu wa syafa'alan ngolehke aweh syafaat ora iso ya wa syafa'alan oleh Gusti Allah aweh memberikan pertolongan hu ing man fi asratin ing dalam 10 min ahli baiti saking ahli umaiman kullihim iya sekabeh ahli bait iku kot wajibat teman-teman wajib sapa ahli baiti lagu kedua ahli bait apa an-naru kot wajibat teman-teman wajib lagu kedua ahli bait apa an-naru neraka. Jadi syafaat yang dimaksudkan Allah memberikan hak dia memberikan syafaat pada orang lain. Syafaat faedah mutaaddi wa ruwiyalan diriwayatake ana Nabi alaihi wasallam apa ana kelakuan iku kala dawuh sapa Nabi man tasabanullah iku qara'a maca sapa man Al-Qur'an ing Qur'an wa wa taiman ku fi sholati dalam salat kana mongko ana iku lagu firman kana mongko ana apa qara'a iku lagu firman bikuli harfin kelawan sa huruf fa'il ya kana mongko ana iku lagu firman bikuli harfin kelawan saben-saben sa huruf apa mi'atu hasanatin 100 kebagusan. Baman desa banulan qara amal sapaman Al-Qur'an fi ghairi sholati ing dalam liyane salat ala wudu'in ing atase wudu bala maka kedue man bikuli harfin kelawan saben-saben sa huruf
apa khamsun lima wa isruna larrong apane hasanatan kebagusane man desa banembang Quran sukuman Al-Quran ala ghairi wudu'in ing atase tanpa wudu fadahu mongko iku ketwirman asru hasanatin utawi 10 piro-piro kebagusan. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah membaca sholawat kepada nabimu pada setiap Jumat, karena saya akan menyaksikannya darimu pada setiap Jumat. Artinya Rasulullah itu menyuruh kita agar setiap hari Jumat itu kita perbanyak baca sholawat, karena bacaan sholawat itu disaksikan oleh Nabi, atau Rasulullah itu setiap hari Jumat itu menunggu-nunggu orang bersolawat. Jadi ushiduha, jadi setiap orang yang bersolawat itu Rasulullah menyaksikan. Nah makanya ada sekarang maulud dan hari Jumat. Kenapa tuh mauludan kok malam Jumat? Dasarnya ini, hadis ini memperbanyak sholawat, karena pada dasarnya mauludan itu sholawat. Nah, akan menjadi ironi ketika bacaannya itu tidak disisipi dengan sholawat, karena itu makal sholawat. Dan menjadi kurang ajar lagi apabila dia tidak mendengar dan tidak membaca apa-apa. Ini luar biasa. Ono itu mau pekekeh tok, hujan. Ora maca ora apa, ora sholawat, ora maca. Ya ngenteni jajan ana jajan ana ra ono. Rugi kabeh. Wis diniati koma beli jajan jebule ra ono ya salah. Itu niat iki bersolawat kepada Rasulullah itu luar biasa. Nah iki nak niatmu sholawat iku nak di dalam hati kepengen jajan teko lho kadane. Banyak ini pengalaman tentang sholawat ini. Jadi ojo mengharapkan jajan terus di samping terus diembel-embeli maca sholawat, tapi maca sholawat diembel-embeli boleh jajan, jadi beda. Boleh jadi dibalik. Arab percaya jajan terus maca sholawat kepengen apa keturutan. Dan orang keturutan kepengenanmu udah masuk akal. Orang masuk akal, malaikatnya bingung dengan piye. Rupane ra bagus jadi bojo ayu. Ora masuk akal. Wong putune sekufu nek wonge bagus bojone ayu iku wajar. Dan nek wonge bagus kok njaluk ayu, di samping ora mungkin nek terjadi akeh wong sing do menyesal. Akeh wong sing do menyesal. Lah koyo ngono kok entuk koyo ngono lah ngono. Tidak doanya itu masuk akal, insyaallah dijabahi. Hadis berikutnya Rasulullah menyatakan bahwa setiap orang yang membaca sholawat, siapa saja yang membaca sholawat kepadaku, maka sholawatnya itu akan dilaporkan kepadaku ketika selesai. Jangan khawatir ya. Setiap orang yang bersolawat itu solawat akan sampai ke Rasul. Rasulullah menyaksikan. Nah, ceritanya orang di luar negeri ya semacam daerah Timur Tengah lah. Jadi ada perayaan Maulud, kemudian kalau di sana ya di Jordan itu kan melepaskan tembakan. Jadi perayaan Maulud itu melepaskan tembakan dua
Sana daerah perang. Dan ternyata salah satu peluru itu nyasar, kena gadis Kristen. Wah ini kena dasi bisa langsung tidak sadar. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, di sana tidak sanggup, terus dirujuk ke Amerika. Dan terus sampai di Amerika, masuk ke ruang ICU, kemudian dinyatakan mati. Tertembak, siapa sing mati ya? Dasi tertembak kepalanya, tetap mati lah. Barang dinyatakan mati, terus si dokter memberi kesempatan. Akhirnya kan mayat itu kan ditaruh di kamar sendirian kan. Kemudian keluarga diberikan kesempatan untuk menengok. Nah, ketika ibunya itu sambil menangis mau menengok yang terakhir, itu apa yang terjadi? Ternyata ketika membuka lawang itu jangan tutup lagi, jangan dibuka. Itu anaknya tadi yang mati tadi, dikatakan mati oleh dokter tadi. Itu ketika pintu kamar dibuka malah anaknya itu bangun, jangan dibuka, tolong semuanya ditutup. Nah, akhirnya ibunya kaget toh, katanya mati, tapi kok hidup. Tapi kemarin memang saya melihat tuh kepalanya itu tertembak ya, dia mati memang. Dia kalau tidak mati ya tidak mungkin lah, kemungkinan mati. Dokter ibunya kaget, kenapa bengong ini? Kenapa kok malah hidup, malah sehat? Nah, terus ketika ibunya masuk, pintu ditutup, terus duduk, terus ditanya, kenapa kok suruh nutup pintu? Ibu mau masuk, mau melihat kamu, katanya dokter kamu itu sudah meninggal. Lah diceritakan, oh iya Bu, tadi barusan saja itu ada orang berjubah putih datang ke sini menolong saya. Dia baik sekali orangnya. Saya masih teringat jalannya itu loh, kayak dihitungi ya. Nanti 1, 2. Rasulullah nak melakukan kayak dihitungi ya. Orang apa yang melakukan bebek tok. Melakukan piti sekuat. Jadi, nah Rasulullah nak melakukan nak jalan itu pelan, 1, 2, 3, orang kesusu. Melakukan wawater. Jadi akhirnya apa? Saya sangat terkesan sekali. Dia juga menasihati saya. Dia orangnya baik sekali. Kemudian mendoakan saya. Terus yang terakhir itu dia mengusap kepala saya, terus sembuh. Darahnya itu hilang, lukanya juga hilang. Dan terus diketahui memang ketika dilihat ibunya itu memang kepalanya sudah hilang, itu lukanya itu hilang, perbanannya dibuka itu hilang, lukanya sembuh total. Lah itu siapa? Itu katanya Nabi Muhammad Rasulullah. Makanya ketika ibu tadi masuk, saya kan khawatir kalau dia itu pergi loh. Saya khawatir kalau beliau pergi. Makanya saya tak suruh nutup, subhanallah ya. Hingga akhirnya hidup lagi. Ini karena apa? Karena gara-gara sholawat itu kan perayaan Maulud dalam rangka sholawat Nabi, terus ada kecelakaan, tapi Rasulullah tanggung jawab, ditolong juga ya. Tapi aja dicoba ya. Coba ya gitu meneh. Tapi peristiwa-peristiwa aneh ini kan banyak ya, peristiwa-peristiwa aneh yang berkaitan dengan sholawat banyak sekali. Saya juga sering kok. Yang paling saya ingat itu ya peristiwa sholawat itu. Bapak nek pondok biye ya, nanti saiki kan wis ketumpakan. Yang paling teringat kan dia nek pondok pas deres lampu tak nyalakan lampu kamar lah. Dan saya di sekolah, saya pondok di sekolah kan terus.
kono sekolah bengi ya. Lampu tak nyalake aku terus. Kalau wis apa lampu tak pateni gitu. Nah, nek kamar dirian ya. Dan bener-bener kok nak lali ya, nak pengen delok tak korek kene. Lah suwe pedhot. Lampune pedhot. Wah, iki bingung kan iki. Lah akhirnya kan ganti kan. Lah aku ora duit. Kok iso ya? Wah, aku tetep masalah ya. Masalah duit, Bang. Kan duit kan. Cara undang-undangnya nek sapa sing pedhotke ya wis ganti kan. Kok iso ya? Bar kuwi ki ana tamu. Wali murid daftarke putrane, daftarke anake. Anak iki jek cilik, terus akhirnya anak iku dinut ke aku ngono lho, di kamar kon ngomong aku ngono lho. Terus sak butuhku apa diwehi. Lah kan ana tamu lah lampune mati, Pak. Tuh kono. Lah iku iki tenan iku. Iku pengalaman ya. Iku sewerji lah sing cerita tak ceritano ya pas bengi-bengi ngeleh iku kok luwe terus selawat kok iso ono ya. Gorengan sak wafel wehno kabeh. Iku pengalaman Siti tapi teringat karena dulu zaman dulu tuh ya. Zaman dimana kita memang posisinya seperti itu. Dan terus pernah nah ya kan nek sawah itu kan aku kan boncengke mes ngerabu pari nek sawah. Boncengke mes. Iku ra kuat aku ya. Bonceng mas ra kuat kan waktu dulu itu ya masih kecil lah ya. Usia Quran itu di bawah 17 saya. Jadi di bawah 17 usia Quran di Blitar itu. Mbak Eling ini ketika khatam itu umur 17 khatam ya. Lah waktu itu ya bonceng ke mes itu kan sak mantep mes ya. Sepeda geyol-geyol kan tiba kan. Diseneni karo Kang Parman itu jenenge lanjut. Oh wis gede. Bonceng ngono ora kuat. Burene. Akhirnya jaluk dhek. Kuat. Wah, aku rada panas aku kan. Ora ditulung insyaallah terus seneni ya. Bareng tak solawati pendidik muncul tak solawati lewat jembatan guyol tak solawati berarti tiba ya. Wah aku jangan teringat tenang karena zaman biyen ya. Nanti saiki malah orang teringat. Yang paling teringat zaman biyen. Iku solawat ya, luar biasa solawat ya tadi. Hal-hal yang lain. Terus pernah ya pas nek ono calon lurah terus dikon dungano tak waca sholawat nariyah 4.000 ya. Iku alhamdulillah jadi. Iku menjelang saya nikah ke sini tuh. Akhirnya kan ketika taruh sak dulu pernah ana lurah itu nyakon terus aku pas balik ke pondok terus aku melu dukung menang. Lah bareng menang akhirnya kan pernikahan gini, akhirnya kan didukung sak desa, didukung sak desa akhirnya. Lah iku baru kayak sholawat nariyah. Terus pernah ya sholawat nariyah ora sing iki ora sholawat sholawat biasa. Nariyah iku sing biasane kanggo sing hal-hal penting. Sing sholawat biasa itu pernah juga ya kan Pak Dinur almarhum ya kan pas suka tebasan ini tambah lho tebasan dungakno kono entuk akeh engko tak tokokno sarung masyhur. Wah sarung masyhur biyen luar biasa dia. Paling liya-liyane sarung pates. Sarung masyhur sing duwe iku subuh-subuh bae sarung masyhur. Dan itu terus tak maca ke sholawat terus nek pas bengi nek gue tambahin. Kuwi iso buati wakeh kok. Jadi misalkan cara saiki tebasan 200.000 itu 2 juta ngono lho ceritane. Terus ditukokno sarung mas. Iku sholawat ya. Itu pengalaman sholawat ya. Jadi tidak jauh-jauh saya sendiri. Kalau orang-orang lain itu juga banyak yang laporan pada saya tentang manfaat sholawat itu banyak sekali. Makanya kita harus memperbanyak maca sholawat. Orang-orang Quran itu nak wis bar deres kesel ya larinya sholawat. Allahumma
Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Al-Qur'an dengan barang siapa membaca Al-Qur'an luar kepala. Iki nek nggone apa ya? Nek nggone anu kae lho. Nek nggone khazinah ya, iku ana fastadaru ai ana aine. Ai qara'ahu bi dhuhri qalbin. Barang siapa membaca Al-Qur'an dengan hafalan luar kepala, kemudian dia menghalalkan halalnya dan mengharamkan haramnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan dia diberikan wewenang bisa memberikan syafaat kepada 10 orang dari keluarganya yang semuanya itu telah diwajibkan neraka. Bayangkan ya. Makanya ya, hafal Quran itu dijamin surga, ijek iso nulung keluarga di 10 itu. Larang iku regane. Pakne, makne, terus merasa bojone, kangne, adike, utawa anake. Kok duwe wewenang menolong 10 orang, memberikan syafaat pada 10 orang. Luar biasa, lho. Nah, kalau hafal Al-Qur'an itu didukung. Nah, nek mbok musuhi kowe diperangi karo Gusti Allah. Warwiya hadis selanjutnya. Barang siapa membaca Al-Qur'an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca Al-Qur'an di dalam sholat. Nah, ini misalkan membaca Al-Qur'an di dalam sholat, misalkan kayak sholat sunnah ya, sendirian, atau sholat fardhu apa sendirian, terus baca Fatihah terus suratnya itu langsung sak juz misalkan, kan boleh ya. Wah, luar biasa kan sholat dhewe ora ono sing nyeneni, ora ono nyeneni pek suwe terserah aku ora ono sing nyeneni. Dan terus surat iki maca Al-Qur'an sak juz rakaat pertama, rakaat kedua sak juz meneh 2 juz. Lah iku piye membaca Al-Qur'an di dalam sholat ya. Nah iso 2 juz minimal ya, ketika membaca surat 20 ya kuwi lah wis masuk lah. Setiap satu huruf itu 100 pahalanya, Masya Allah ya. Terima musik muni kul menurut 100 sih. Kan di dalam sholat kan pahalanya tambah banyak. Karena sholat dhewean iku mending digawe maca surat sing panjang, tambah akeh. Karena militer anu tarawih itu kan nganggone Quran 30 juz. Setiap malam 1 juz, setiap malam 1 juz. Nah terus di luar sholat bagaimana? Nah di dalam sholat itu pahalanya 100, 1 huruf itu. Nah di luar sholat, nah ini ada 2, pakai wudhu enggak? Nah pakai wudhu dalam keadaan suci itu 50, 1 huruf. Tapi nah, dalam keadaan tidak berwudhu alias hadas, nah itu pahalanya 10, pahala 10 tetap dapat. Gak boleh oleh maca tanpa wudhu, oleh mau maca wis oleh. Tapi nek ora apal ya iso, karena apal delake apalan gak maca nek dinggon oleh, tangi turu maca oleh, karo turu oleh. Nah ora wudhu itu 10, karena wudhu itu 50 pahala tok ya. Bila al-muradu minal dzikri al-Qur'an kaqouli ta'ala wa ammal ladzi wallahu a'lam al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.